sanksi pidana di situ. Jadi sebenarnya baik kalau kita melihat kondisi peraturan yang berlaku saat ini, sebenarnya pariwisata berkelanjutan itu sudah menjadi visi bersama yang memang harus dilaksanakan. Berkelanjutan tidak hanya melihat perspektif ekonomi, tetapi juga keseimbangan berdasarkan sosial, budaya, dan juga lingkungan hidup. Ya, bahkan kalau saya teringat satu buku, ya, The Island of Bali, yang ditulis oleh Miguel Covarrubias di sekitar tahun 1930-an. Buku itu adalah buku pertama yang memperkenalkan Bali di dunia internasional, sehingga setelah buku itu kemudian bestseller pada masanya, kemudian melahirkan banyak wisatawan asing di Bali, yang kemudian pemerintah Indonesia saat itu, Pak Karno, kemudian pada akhirnya mendirikan hotel berbintang pertama di Bali, yaitu Grand Bali Beach saat ini. Nah, di situ beliau menceritakan begitu dinamisnya, begitu hijaunya, begitu tertibnya masyarakat mengembangkan kehidupan agrarisnya. Kemudian seiring dengan perkembangan waktu dan seiring adanya semacam pemindahan fokus yang tadinya berkelanjutan, kemudian mungkin karena melihat potensi ekonomi yang semakin menguntungkan, sehingga ada kecenderungan bahwa trennya sudah mulai berkembang ke mass tourism. Jadi yang dikejar adalah pendekatan-pendekatan yang sifatnya kuantitatif, sehingga yang kita bisa melihat pembangunan sebagai sarana untuk mendukung pariwisata dalam batas tertentu itu dilakukan secara berlebihan. Ya, ada pembangunan, ya kita semua tahu ada pembangunan sarana pariwisata yang seharusnya tidak dibangun di kawasan yang terlarang, ya, sehingga itu menimbulkan suatu dampak. Nah, untuk mencegah itu sebenarnya, ya, peraturan penataan ruang salah satunya itu mengatur tentang sanksi pidana. Bahkan sanksi pidana itu tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, ya, sanksi pidana juga ditujukan kepada pejabat pemerintah. Jadi kan ini juga sudah semacam juga, ya. Jadi ini kan kalau tadi saya di awal menyinggung persamaan kedudukan di muka hukum, ya. Jadi kalau kita membuat aturan, kalau masyarakatnya bersalah dihukum, tapi kalau dalam tanda kutip pejabatnya yang bersalah, itu biasanya kan pertama tidak dihukum, ataupun kalau kemudian dilihat itu bersalah, aturan hukumnya yang dirubah agar kemudian tidak terjerat. Nah, sanksi pidana bagi pejabat pemerintah ini kemudian diterapkan untuk kemudian memastikan, ya, misalkan dalam izin penataan ruang itu ketika memutuskan, ya, boleh tidaknya proposal pembangunan ini berlanjut, ya, melihatlah pada sisi apakah ini sudah dibangun di kawasan yang tepat, ya. Penataan ruang itu salah satunya mengatur tentang kawasan-kawasan yang boleh dibangun, kawasan yang tidak boleh. Kawasan yang tidak boleh itu kemudian diklasifikasikan ke dalam kawasan konservasi. Jadi ada kawasan dekat pantai, kawasan gunung dan sebagainya, itu kan, atau kawasan yang dekat dengan kawasan suci kita di Bali, itu seharusnya kan steril dari pembangunan. Nah, sanksi pidana di situ mengatur, memastikan agar, ya, apabila terjadi pelanggaran, tidak hanya masyarakatnya, tidak hanya pebisnisnya atau investornya, ketika kemudian pejabat pemerintahnya itu kemudian bersalah, ya, siap-siap loh sanksi pidana di situ. Jadi sebenarnya tujuan dasarnya adalah seperti itu.